Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke. Saya ingin mengingatkan dalam kondisi pandemi ini agar kita selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan. Lanjut ke pelajaran kita, komputer akuntansi. Di sini siswa diharapkan dapat memahami komputerisasi file data akuntansi perusahaan manufaktur, dan siswa dapat menguasai yang dimana diharapkan menjadi bekal kalian untuk bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. KD yang akan kita angkat adalah 3.20 dan 4.20, yaitu menerapkan dan melakukan komputerisasi file data akuntansi dan perusahaan manufaktur. Setelah kalian mendapatkan informasi, baik dari sumber internet, buku, atau kalian bertanya dengan orang lain, kerabat, orang tua, atau yang lain-lain, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi data bisnis dengan benar, menentukan identitas perusahaan yang akan diinput dengan benar, dan menentukan periode akuntansi yang akan diinput dengan benar. Petunjuk singkatnya, kita akan menggunakan komputer akuntansi program MyUp Accounting versi 18. Ini adalah uraian materi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manufaktur. Apa sih perusahaan manufaktur itu? Lalu penggunaan menu untuk pembuatan data bisnis baru itu bagaimana, input dan pencatatan data bisnis itu seperti apa, dan kemudian kita lanjutkan dengan latihan soal. Pengertian perusahaan manufaktur. Kata manufaktur berasal dari bahasa Latin yaitu manufactus, yang berarti dibuat dengan tangan. Manufaktur dalam arti luas adalah proses merubah bahan baku menjadi produk. Perusahaan manufaktur adalah sebuah perusahaan yang mengolah satu jenis barang jadi atau baru yang diolah dari sumber bahan baku ditambahkan dengan bahan penolong lainnya dan didukung dengan biaya langsung dan biaya overhead. Lalu kemudian perusahaan manufaktur biasa mempunyai 3 jenis barang, yaitu bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Oke, sampai sini saya harap kalian sudah mengerti apa itu perusahaan jasa, apa itu perusahaan dagang, dan apa itu perusahaan manufaktur. Oke, lanjut ke karakteristik perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memiliki fungsi utama yaitu produksi, penjualan, dan administrasi umum. Biasanya ketiga kegiatan ini terbagi menjadi pisah-pisah. Jadi biasanya di perusahaan itu ada 3 bagian. Lalu produk jadi itu apa sih? Produk jadi itu adalah barang yang dihasilkan oleh kegiatan pengelola pabrik yang ditransfer ke gudang dan siap dijual. Jadi kalau misalnya dari pabrik ditransfer ke gudang, belum ada pengecekan apakah dia layak dijual atau belum, maka itu belum disebut dengan produk jadi. Jadi kalau produk jadi itu benar-benar siap untuk dijual. Oke, lanjut. Penggolongan biaya juga sesuai dengan fungsinya. Di sini ada 4 biaya. Yang pertama biaya produksi barang, biaya pemasaran, biaya administrasi umum, dan biaya keuangan. Biaya produksi barang yaitu jumlah rupiah atau kos yang melekat pada barang jadi yang diproduksi dalam satu periode dan ditransfer ke gudang barang. Jadi
biaya produksi barang ini adalah biaya dari awal bahan baku itu belum menjadi barang, dipindahkan ke gudang menjadi barang yang siap untuk dijual, itu disebutnya dengan biaya produksi barang. Biaya produksi barang tersendiri menjadi 3 bagian, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku itu merupakan jumlah biaya yang melekat pada bahan baku yang dimasukkan ke dalam proses produksi. Jadi biaya bahan baku itu biasanya meliputi dari harga bahan bakunya berapa sih, kemudian ada ongkos pengangkutan gak sih selama pembelian bahan baku, lalu apakah kita mendapat potongan waktu kita membeli bahan baku, yang terakhir ada nggak sih ketika membeli bahan bakunya itu rusak dan kita memulangkan. Nah, dari 4 itulah kita bisa menentukan biaya bahan baku. Yang kemudian dilanjutkan dengan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini bukan hanya gaji loh, tapi ada biaya uang lembur, tunjangan, pensiun. Jadi uang lembur, tunjangan, pensiun itu masuknya ke dalam biaya tenaga kerja langsung. Dan di biaya produksi barang yang terakhir ada biaya overhead pabrik, merupakan jumlah yang melekat pada fasilitas fisik dan penunjang. Biasanya ada biaya tenaga kerja tidak langsung, depresiasi mesin, biaya bahan penolong, bahan habis pakai pabrik, dan listrik air yang digunakan selama proses pembuatan produk. Dan ada biaya pemasaran, biaya dalam rangka penjualan produk selesai sampai dengan pengumpulan piutang menjadi kas. Jadi biaya pemasaran ini biasanya dilakukan untuk melakukan agar produk ini laku gitu loh. Jadi menjadi uang kembali, perputaran uangnya ada. Kemudian ada biaya administrasi umum. Biaya administrasi terdiri dari penentuan kebijakan, pengarahan, dan pengawasan secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir ada biaya keuangan. Semua biaya yang terjadi dalam melaksanakan fungsi keuangan, biasanya biaya bunga. Dan sekarang masuk ke penggolongan proses manufaktur. Proses manufaktur tergolong menjadi 3 cara, yaitu berdasarkan sifat proses produksi, jangka waktu produksi, dan sifat produk. Sifat proses produksi itu tersendiri menjadi 4 bagian. Ini proses ekstraktif. Apa sih itu proses ekstraktif? Adalah proses produksi yang mengambil bahan-bahan langsung dari alam. Contohnya usaha batu bara, biji besi, emas, dan sebagainya. Lalu ada proses analitik. Analitik adalah suatu proses pemisahan dari sumber bahan menjadi bermacam barang yang mempunyai bentuk atau jenis, contohnya penyulingan minyak. Dan ada proses fabrikasi, suatu proses yang mengubah suatu bahan menjadi beberapa bentuk, contohnya sebagai pakaian, sepatu, dan lain-lain. Dan yang terakhir, proses sintetik adalah metode kombinasi beberapa bahan dalam bentuk produk. Dalam pengolahan baja, gelas, produk akhirnya. Lalu penggolongan proses manufaktur menurut jangka waktu produksi. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan manufaktur di mana periode
waktu yang lama diperlukan untuk mempersiapkan mesin dan peralatan yang akan dipakai. Contohnya, produksi mobil, produksi motor. Kemudian kita lanjut ke proses manufaktur, sifat produknya. Ini terbagi menjadi dua, yaitu produk standar dan produk pemesanan. Produk standar mempunyai arti produk yang sering dilakukan oleh produsen. Produsen standarisasi dihasilkan sebagai persediaan di samping dikirim oleh pembeli dan penyalur. Contohnya produk TV, televisi, sikat gigi, dan sebagainya. Lalu kalau produk pemesanan, produk yang produksinya dilakukan apabila ada pembeli yang hendak mempunyai sertifikasi tersendiri. Tentunya seperti seragam, lalu furniture, dan sebagainya. Lanjut, kita ke metode pencatatan persediaan. Pengertian persediaan ada persediaan untuk perusahaan industri adalah barang-barang atau bahan yang dibeli oleh perusahaan dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi atau setengah jadi atau mungkin menjadi bahan baku lagi. Itu di sini ada pencatatan, yaitu ada sistem fisik dan sistem perfektual. Oke, cukup sekian dan terima kasih materi kali ini yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan lebih lanjut, dan untuk latihannya nanti akan saya kirimkan ke Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.